dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan jenis dari power supply, yaitu DC power supply. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama kami. Saya Putri Amanda, NIM A1C321010, dan teman saya dari sana. Saya Risa Janesa Saputri, NIM A1C321008. Saya Meani Nur Sembiring dengan NIM A1C321006. Saya Rema Melasari dengan NIM A1C321009. Saya Surati dengan NIM A1C320044. Dan saya Kisti Mahami dengan NIM A1C321007. DC power supply atau direct current adalah DC yang menyalurkan arus searah. Fungsi DC power supply ini itu adalah menyediakan tegangan arus listrik dengan polaritas tetap, yaitu positif dan negatif sebagai beban. Setelah kita mengetahui apa itu DC power supply, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis power supply. Nah, power supply ini ada 3 jenis. Yang pertama power supply linear. Nah, power supply linear ini menyediakan satu atau lebih input AC. Dia menyediakan satu atau lebih input AC yang biasanya diaplikasikan di dalam komputer. Nah, yang kedua, switching DC power supply. Ini biasanya memakai elemen atau pengatur switching untuk menghasilkan tegangan yang diinginkan. Nah, berikutnya ada jenis SCR, yaitu memakai topologi atau penyearah terkendali untuk menyediakan tenaga serta arus yang diinginkan. Nah, tadi kan kita telah mengetahui apa itu DC power supply dan juga jenis-jenis dari DC power supply. Dan kita lanjutkan dengan prinsip kerja dari DC power supply. Yang pertama itu transformator atau biasa disebut dengan trafo. Transformator ini bekerja atas dasar 2 prinsip induksi gelombang elektromagnetik yang terdiri dari 2 bagian utama yang berbentuk lilitan. Lilitan tersebut berupa lilitan primer dan juga lilitan sekunder. Yang kedua, rectifier. Rectifier ini berguna untuk mengubah gelombang AC menjadi gelombang DC setelah tegangan diturunkan oleh transformator tadi. Yang ketiga itu adalah filter atau penyaringan. Filter ini berguna untuk menyeratakan sinyal yang keluar dari rectifier. Yang keempat itu voltage regulator. Voltage regulator ini berguna untuk menghasilkan tegangan DC agar tetap stabil. Di dalam DC power supply tadi yang sudah dijelaskan itu terdapat diagram blok DC power supply. Yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC, di mana kita mengetahui bahwa arus AC itu berdiagram seperti ini. Yang terdiri atas bukit dan lembah. Ini adalah arus DC, arus AC. Arus AC. Nah, untuk mengubah arus AC menjadi arus DC, maka akan melalui diagram blok DC power supply, di mana input itu masuk ke transformator. Di mana transformator itu berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik yang berasal dari arus AC. Nah, kemudian itu
rectifier. Di mana rectifier berfungsi untuk penyearah gelombang. Jadi di sini tadi kan dia sudah menurunkan arus dan dia menuju ke rectifier untuk penyearah gelombang. Jadi dia sudah di rectifier itu untuk menyearah gelombang dan selanjutnya itu menuju ke filter. Di mana filter itu berfungsi untuk menghaluskan atau atau menyaring. Kan tadi udah di gelombangnya arus sudah diarahkan. Terus setelah diarahkan maka filter itu berfungsi untuk menyaring arus-arus yang berasal dari arus AC. Yang selanjutnya itu menuju ke voltage regulator. Di mana di sini berfungsi untuk mengatur tegangan dan menaikkan, mengatur tegangan, menurunkan atau menaikkan tegangannya. Dan setelah arus AC menuju ke voltage regulator, maka arus AC akan berubah menjadi arus DC. Di mana diagramnya dapat kita ketahui diagram arus DC adalah seperti ini. Nah, untuk mencapai seperti ini, maka dia harus mengalami proses-proses seperti transformator, rectifier, filter, dan voltage regulator untuk terjadinya arus DC. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan keterkaitan yang mana terkait rangkaian. Dan tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, itu baru memahami gimana sih diagram blok dari DC power supply. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan merangkai rangkaian dari DC power supply, di mana sebenarnya fungsi dari DC power supply ini itu menyearahkan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa input kita itu berkaitan dengan namanya arus AC. Arus AC itu terdiri dari 2 dan lembah. Nah, di mana ini udah ada arus AC. Nah, tadi tahap yang pertama itu adanya transformator. Nah, transformator kalau misal kita lihat dari kita buka dari transformator itu, maka akan ada namanya sebuah lilitan. Nah, lilitan ini ada 2 dalam transformator. Itu ada lilitan primer dan lilitan sekunder. Nah, ini yang namanya lilitan primer dan ini lilitan sekunder. Nah, dalam sini juga ada namanya untuk yang memang bisa masuk arusnya. Nah, dalam rangkaian DC power supply juga membutuhkan namanya dioda. Nah, ketika dioda, saya gambar dulu rangkaiannya. Nah, di sini ada namanya keterkaitan dioda. Nah, fungsi dari dioda kan menyalakan sesuai dengan DC kita. Nah, di sini ada dioda, yaitu ada dioda 1, D1. Di sini ada sebelumnya di sini harus ada dioda 2.
baru kita dari dioda 1. Selanjutnya ada juga dioda 4. Nah, di sini ada juga dioda 3. Nah, kita harus juga tahu gimana sih simbol dari dioda itu sendiri. Nah, simbol dari dioda itu adalah yang berbentuk seperti ini. Yang berbentuk ada tanda seperti ini sama ininya, itu yang disebut dengan dioda. Nah, selanjutnya sudah kita merangkai sebuah alat yang berkaitan tentang dioda. Tahap selanjutnya itu kita bakal merangkai ke yang namanya yang tadi rectifier. Kita rangkai dulu. Nanti bakal saya jelaskan keterkaitan awal mulanya suatu merangkai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Tadi kan kita sudah ada namanya dioda. Nah, itu akan mengalir dari transformator ke dioda, baru kita ke rectifier yang memang sudah dijelaskan oleh rekan saya terkait diagram blok DC power supply. Nah, itu outputnya pasti ke DC. Nah, ciri-ciri khusus dari DC power supply itu adalah adanya kutub positif dan kutub negatif. Nah, yang pertama, ketika kita transformator dari arus AC masuk, itu bakal di-input. Nah, ketika kan dalam AC itu ada namanya bukit dan lembah. Nah, ketika bukit ini masuk atau arus AC yang bagian bukit masuk, maka akan memasuki bagian rangkaian, itu memasuki dari sini ke dioda 2, baru menuju ke hasil dari output itu sendiri. Nah, kalau misal ketika bagian AC dari suatu lembah, itu yang bagian bawah dari AC atau lembah, itu bakal muncul yang dari lilitan yang paling bawah menuju ke D4. Nah, baru dia akan turun, bakal menuju ke input. Nah, kenapa dia dari D4 itu tidak ada D3 dan D1 dalam percobaan ini? Karena tujuan dari DC power supply itu kan menyearahkan. Jadinya dari lilitan atas atau lilitan bukit itu pasti menuju langsung ke D2. Nah, kalau misalnya dari bawah itu bakal lilitannya menuju D4 dari ke D4, baru kita ke bawah menuju untuk suatu output dari DC power supply itu sendiri. Nah, mungkin keterkaitan rangkaian DC power supply itu saja. Sekian. Nah, dari yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang tadi, di sini saya menarik kesimpulan bahwa manfaat atau fungsi dari power supply DC yaitu sebagai untuk menyediakan tegangan arus listrik dengan polaritas tetap, yakni dengan arus positif dan negatif, yang dimana pada fungsi dari power supply sendiri yaitu untuk mengubah tegangan DC yang berubah-ubah menjadi lebih stabil.